Dan dia tidak mengerti mengapa Tuhan, saya yang harus membawa tugas begitu penting, memberikan khotbah begitu penting untuk mentegakkan kebenaran-Mu di dalam gereja. Tuhan justru memberikan keadaan begini, tidak menyembuhkan saya. Jadi ngomongnya selalu tersendat-sendat. Tapi Tuhan tidak menjawab doa dia. Jangan kira kalau doamu dikabulkan, itu pengkabulan pasti dari Tuhan. Mungkin dari setan yang diizinkan Tuhan. Jangan kira kalau kau doa Tuhan tidak memberikan, berarti Tuhan tidak mendengar. Mungkin Tuhan dengar, tapi Tuhan belum waktunya memberikan kepadamu menurut kehendak-Mu. Jadi dia berkhotbah tersendat-sendat, gugup. Karena apa? Karena khotbahnya terlalu penting. Maka yang mencatat itu tidak keburu. Dan waktu itu belum ada tape recorder. Maka perlu dia sendat-sendat baru bisa keburu dicatat. Itu namanya kedaulatan Tuhan Allah. Saudara-saudara. Oh, orang yang catat itu, wah, begitu penting kalimat-kalimatnya. Loh, tapi terlalu cepat bagaimana? Waktu dia sendat-sendat puji Tuhan. Persis. Bisa selesai. The sovereignty of God. Allah itu adalah Allah yang berdaulat. Allah yang bekerja menurut apa yang dia berbijak. Bukan menurut kebijakan kita. Saudara-saudara. Jadi commentary daripada Johannes Calvin itu satu persatu dicetak melalui khotbah dia begitu serius. Dan saudara melihat dia begitu banyak mengutip kitab suci di dalam Institute Christian Religion. Lebih dari 6.000 kali. Ini semua membuktikan dia mau setia hanya kepada kitab suci saja. Dan doktrin predestinasi, pemilihan Tuhan, rencana sebelum dunia diciptakan. Ini menjadi identitas dari reform theology yang memberikan peneguhan yang tidak ada gantinya. Apa artinya? Di dalam kesulitan, jangan takut. Engkau anak Tuhan, tidak mungkin hilang. Engkau menderita sengsara, jangan takut. Ada penakdiran Tuhan, ada pemilihan Tuhan, ada kehendak kedaulatan Tuhan sebelum dunia diciptakan untuk menguatkan engkau. Jangan takut. Jadi akhirnya waktu orang-orang Protestan diusir keluar, waktu mereka itu diekskomunikasikan, saudara-saudara, yang suci dikeluarkan, yang mengeluarkan hidup berzina, yang benar dikeluarkan, yang mengeluarkan mereka tidak taat kepada pikiran Tuhan. Waktu itu, zaman itu, saya tidak katakan sekarang. Zaman itu Vatikan penuh dengan penyelewengan, perzinahan, dan ketidaksetiaan, dan korupsi yang tidak beres. Yang korupsi mengkucilkan yang bersih. Yang berzina mengkucilkan yang suci. Mereka mentertawakan mati itu. Oh, kepingin kawin makanya reformasi. Protestan itu karena dia menjadi pastor tak tahan mau nikah. Makanya mereka protes. Saudara-saudara. Dalam keadaan kocar kacir seperti ini, orang-orang reformasi, reformator diketawain, dimaki caci oleh orang-orang yang mengekskomunikasikan mereka. Calvin menulis, kita menjadi anak Tuhan bukan karena diakui, tidak diakui oleh gereja seperti itu. Kita menjadi anak Tuhan bukan karena mendapatkan surat yang diakui secara resmi oleh gereja seperti itu. Kita menjadi anak Tuhan karena kita dipilih sebelum dunia diciptakan. Maka di sini kita mendapatkan suatu akar yang lebih dasar, lebih prinsipil dan tidak mungkin digoncangkan oleh siapapun. Karena rencana Allah yang kekal yang menunjang hidup kita yang jalan di dalam kehendaknya. Saudara-saudara, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa dunia dan segala nafsu duniawi ini akan lenyap. Hanya mereka menjalankan kehendak Allah itu kekal selama-lamanya. Amin. Dunia ini dan segala kerusakan nafsu dunia ini akan lewat, akan binasa. Hanya mereka menjalankan kehendak Allah itu kekal selama-lamanya. Jadi Allah kita adalah Allah yang kekal. Allah yang berbijak. Allah yang berdaulat. Nah, ketiga hal ini gabung menjadi satu. Allah yang kekal, Allah yang berbijak, Allah yang berdaulat. Dia mempunyai kekekalan yang mutlak. Dia mempunyai kebijakan yang tertinggi. Dia mempunyai kedaulatan yang tidak boleh diganggukan. Lalu saya mau tanya, Allah yang berbijak mengerjakan segala sesuatu secara mendadak atau mengerjakan sesuatu secara segala rencana yang paling tinggi? Jawaban adalah pasti Allah itu berencana tertinggi menurut bijaksana yang supreme. Saudara-saudara. Lalu Allah kalau mengerjakan segala sesuatu menurut rencana yang tertinggi, mungkinkah Allah itu bersalah? Tidak. Kalau tidak bersalah, apakah kita perlu meragukan dia?
Tidak perlu. Kalau kita tidak perlu meragukan dia, apa yang harus kita perbuat? Taat saja kepada dia. Nah, itu tuntutan teologi reform. Total surrender. Absolute surrender. Absolute submission. Di hadapan Tuhan yang tidak bersalah. Aku takluk. Aku taat kepadamu. Lalu Allah yang berbijaksana tertinggi, dia juga berdaulat. Maka kalau dia menentukan pilihan, apakah kita boleh meragukan, tidak menyetujui dia? Tidak. Kita berkata, Tuhan, Engkau terlalu agung. Apa yang Kau kerjakan tidak pernah salah. Dan Kau adalah Allah yang mutlak berdaulat. Maka apa yang Kau berikan anugerah pada siapa? Apa yang Kau berikan kepada pengampunan kepada siapa? Biar kita hanya menerimanya dengan ucap syukur. Bersyukur kepada kedaulatan dan anugerah Tuhan. Nah, saudara-saudara, bijaksana bersangkut paut dengan rencana. Kedaulatan bersangkut paut dengan pemberian anugerah. Aku akan memberikan kasihan kepada siapa yang kukasihani. Aku akan memberikan anugerah kepada siapa yang kuanugerahi. Nah, ini tidak mungkin bersalah. Di situ doktrin predestinasi menjadikan orang Kristen yang terkucil, yang dikeluarkan dari perorganisasi duniawi, atau yang dibenci, dikutuk, diejek. Tidak perlu minder, tidak perlu takut. Karena kita sekarang berada di dalam pengertian rencana Allah sebelum dunia diciptakan. Jadi tidak ada orang bisa mengganggu kestabilan rohani kita, karena kita berada di dalam rencana kedaulatan Allah yang kekal sebagai pemberi anugerah, pengutus Kristus. Nah, saya kira itu sudah jelas. Kita kembali kepada pasal ketiga di sini. Maka di sini katakan, maka dengan demikian aku Paulus yang dipenjarakan karena kamu orang kafir. Nah, saudara-saudara, surat Efesus, surat Kolose, surat Filipi, ini semua disebut sebagai the letters from the prison. Itu adalah surat-surat dari penjara. Paulus waktu dipenjarakan, dia tidak marah-marah sama Tuhan. Waktu Paulus berada di kesulitan, dia tidak mengutuk orang yang mempenjarakan dia. Waktu dia dipenjarakan, waktu dia dianiaya, waktu dia berada di dalam kesulitan, dia memikirkan bagaimana meneguhkan orang Kristen yang lain. Coba lihat, ini rohani. Saya tidak melawan dan tidak mau mengerti dengan mereka dalam kesulitan lalu melarikan diri. Karena mereka selain melarikan diri, rohaninya tidak lebih dari itu. Apa boleh buat? Ada orang yang kurang iman, ada orang yang takut. Kalau mereka pergi, silakan. Orang tanya sama saya, Stephen Tong, sekarang saya sudah tidak tahan lagi di Indonesia. Keluargaku, familiku dibakar-bakar, diperkosa. Sekarang saya tidak mau lagi hidup di Indonesia, boleh tidak? Saya bilang, you doa baik-baik. Kalau you doa baik-baik, Tuhan pimpin you ke lain tempat, silakan. Kalau Tuhan pimpin you ke sini, silakan. Tapi jangan lupa, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Kita tidak ada hak melarang kebebasan siapapun. Kita juga tidak berhak untuk mengutuk orang-orang yang mempunyai keputusan karena mereka sudah dirugikan. Itu hak manusia. Tapi Paulus mengatakan di sini, saya karena nama Tuhan, saya sekarang dipenjarakan. Demi kamu orang kafir, mengabarkan Injil kepada kamu, akibatnya saya harus masuk penjara. Sekarang aku berdoa bagimu. Aku berdoa bagimu. Aku tulis surat kepadamu. Jadi Paulus tidak menghiraukan mati hidup sendiri. Paulus tidak memperduli untung rugi pribadi. Paulus hidup bukan untuk diri sendiri. Dia tidak mengkutuk orang-orang menganiaya dia. Dia tidak mencela Tuhan membiarkan dia masuk penjara. Dia tidak mengeluh kalau nasib dirinya malang. Dia cuma memikirkan, saya kenapa masuk di sini? Kalau saya masuk di penjara adalah karena saya mencuri, karena saya menjara, saya memperkosa, saya berbuat dosa. Saya seharusnya menerima kutukan seperti ini. Tapi saya masuk penjara karena saya mengabarkan Injil kepada orang kafir. Maka di situ identitas psikologi dia begitu kuat. Dan dia masih menjadi orang yang tetap boleh berdiri tegak serta membagi anugerah Tuhan kepada orang lain. Justru surat-surat yang ditulis oleh Paulus di dalam penjara itu menjadi kekuatan luar biasa bagi orang Kristen dan gereja sepanjang sejarah. Saudara-saudara, saya kadang-kadang pikir kalau Paulus tidak pernah masuk ke dalam penjara, mana ada surat Efesus, surat Kolose, surat Filipi.
Dan dari surat Kolose, Filipi, Efesus engkau melihat hidup gerejawi yang seharusnya bagaimana itu ditulis dengan jelas. Kalau di dalam Korintus, khususnya Korintus pertama, adalah gereja-gereja yang makanan terlalu banyak tetapi tidak memperdulikan orang miskin.